waktu terima penjualan, kita terima uang, itu biasanya DP, itu piutangnya digeser sedikit ya, atau kasnya dikiriin tuh ya. Tapi kan ada typo juga ya, kasnya debit, piutangnya debit, dia terus penjualan angsurannya dikredit. Kemudian kalau dia pakai sistem perpetua, berarti kan ada untuk aktifnya, maka HPP pada persediaan. Ini persediaan ya, jadi equipment pun persediaan karena itu adalah barang yang kita jual. Kalau untuk aset tidak bergerak, itu biasanya pencatatannya itu selalu dengan metode perpetua dan itu langsung dikreditkan ke rekening harga pokoknya. Jadi laba selisihnya itu masih jadi LKDB atau laba kotor yang belum direalisasi. Nah, nanti kita untuk jurnal itu nanti kita pakai bahasa Inggris ya. Jadi kalau kas itu biasa. Nah, piutang penjualan angsuran itu ada kata-kata piutang itu receivable, penjualan angsuran installment sale. Jadi installment sales receivable ya. Itu untuk nama penjualannya. Penjualan angsuran itu adalah installment sales. HPP penjualan angsuran COGS installment sales persediaan biasa. Nah, ya ini ya mungkin LKDB. LKDB itu adalah laba kotor yang belum direalisasi. Laba kotor gross profit yang belum direalisasi unrealized. Jadi nama perkiraan bahasa Inggrisnya adalah unrealized gross profit. Ya, nanti untuk ujian jurnalnya kita pakai sepakat bahasa Inggris. Oke, next. Oke, untuk mencatat penerimaannya, berarti kas, debit, kali ini adalah installment kontrak atau installment sales. Ada yang bilang installment kontrak, ya karena penjualan angsuran, ada lagi installment sales receivable. Tapi biasanya pakainya installment kontrak, ICR, karena disingkatnya ya. Nah, ini untuk mencatat HPP-nya, kalau ada potongan-potongan dan sebagainya. Ya. HCP-nya. Oke, next. Nah, kemudian untuk mencatat laba kotornya, ya itu adalah seperti closing entries, kita menutup penjualan, ditutup, kreditnya HPP, selisihnya adalah laba kotor untuk penjualan cicilannya. Ya, nanti pada saat laba realisasi, berdasarkan penerimaan kas, ya ini kalau misalnya metodenya laba diakui saat penjualan, udah sampai di sini, ini enggak RKDB, tapi gross profit-nya aja langsung. Tapi kalau metodenya diakui sejalan dengan penerimaan kas atau realisasi kas, ini perlu kita realisasi. Nanti yang realisasinya itu kita lihat tergantung penerimaan kas yang kita terima. Jadi laba kotor belum direalisasi, debit kreditnya adalah laba kotor sudah direalisasi atau realized gross profit. Ya, laba kotor belum direalisasi, unrealized gross profit. Laba kotor sudah direalisasi, realized gross profit. Nah, ini ada sedikit perbedaan. Laba kotor belum direalisasi walaupun ada kata-kata laba tidak masuk ke income statement, dia dilaporkan dalam liabilities, jadi seperti utang karena kita belum boleh realisasi. Laba kotor yang sudah direalisasi itu masuk ke income statement. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada, next. Nah, untuk dasar bunga itu kita hitung dari sisa. Ini tadi soalnya langsung ini ya? Iya, langsung ya. Ya udah nggak apa-apa, kita pokoknya ada sisa utang kali tingkat bunga, biasa tingkat bunga itu dalam tahun. Ya, terus bunga itu ada sisa, kita bagi 12 terus dikaliin yang udah dibayar ya. Ingat setiap kali pembayaran itu selalu kita kan tadi kan memakai adalah dari harga kontrak atau HPP-nya ditambah dengan bunga. Next.
Oke. Yang pembatalan angsuran kita bahas minggu depan deh ya. Karena kan ini kan untuk 2 sesi. Yang pertama adalah sekarang kita mau jangan dibatalin dulu. Jadi kita mau mencatat bagaimana untuk penjualan cicilan ini. Atau nggak apa-apa deh, kita lanjutin dulu deh, tinggal dikit lagi ya. Jadi kalau minggu depan ini kita ulang lagi ya. Supaya kalian ada gambaran dulu ya, karena nggak ada buku, susah juga nih ya. Oke, pembatalan angsuran. Santi, silakan dibaca. Pembatalan angsuran. Jika terjadi pembatalan angsuran yang belum lunas, maka perusahaan satu menerima kembali barang yang sudah dijual, selanjutnya dicatat berdasarkan taksiran nilai realisasi bersih pada saat itu. Yang kedua, menghapus piutang penjualan angsuran yang belum dilunasi dan LKBD yang berhubungan dengan penjualan dibatalkan. Ketiga, mengaku R per L pembatalan penjualan angsuran berdasarkan laba penjualan tergantung metode pengakuan laba kotor atas penjualan angsuran, yaitu metode aktual dan metode penjualan angsuran. Jadi dibatalin kenapa? Karena kan nggak sanggup bayar. Nah, bisa ada beberapa kondisi. Kita pasti kalau nggak sanggup bayar, kita tarik lagi barangnya. Nah, itu juga salah satu perbedaan dengan penjualan kredit. Kalau penjualan kredit belum tentu barang bisa ditarik, tapi kalau penjualan cicilan itu sudah pasti. Jadi barang itu ditarik, nah pada saat barang ditarik, untung atau rugi. Nah, nanti kan kita hitung dong, ya kan, taksiran nilai realisasi saat itu. Jadi misalnya kita tarik barang kan berarti barang bekas kan, udah dipakai kan. Kita tarik, nah bisa kita lihat nih, ya kan, kita lihat barang bekas itu kan biasanya mengalami penurunan. Nah, penurunan barang itu sama nggak dengan uang yang udah kita terima, kan seperti itu ya. Jadi misalkan tadinya kita jual barang yang tadi 30.000, sekarang kita tarik, waktu kita tarik dia masih ada sisa kredit 15.000 yang belum bayar. Untungnya pada saat kita tarik barangnya itu, ya kita lihat barang itu nilainya itu, ya ternyata kondisinya masih bagus, masih 20.000. Nah, kalau seperti itu kondisinya, berarti boleh dikatakan waktu kita tarik kita ada untung dong, ya kan, karena sisa utangnya dia tinggal 15.000 seperti itu. Sedangkan barangnya itu masih memiliki nilai 20. Nah, itu nanti akan jadi suatu perhitungan kita, ya kan, untuk pembatalan angsuran. Nah, nanti bisa diakui rugi atau labanya. Demikian pula untuk laba kotor yang belum yang sudah direalisasinya, yang belum direalisasi itu juga kita adjust. Kalaupun dia mencatat sampai laba pada saat penjualan itu juga kita adjust, karena labanya itu berarti kan nggak segitu. Itu kan kayak tadi laba 5.000. Bu, saya udah submit ya. Ya kalau labanya 5.000, nah itu bisa kita akui kalau dia labanya itu sebesar 5.000 kalau semuanya itu dilunasi. Tapi kalau nggak dilunasi semua, nah itu juga akan menjadi akan jadi ada semacam pembatalan lagi untuk labanya. Ya kan, kita hitung lagi karena berarti kan dari hasil penjualan ini kita nggak terima laba seperti itu, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Ada? Bu. Ya, silakan. Bu, nanti jelasinnya boleh agak lambat sedikit gak Bu? Soalnya di sayanya karena Ibu terlalu cepat jadinya agak putus-putus Bu suaranya. Kenapa? Mau di apa? Penjelasan Ibunya terlalu cepat Bu. Jadi di gitu. Audio sayanya nggak terlalu kedengar jelas banget Bu. Oh ya, kalau nggak ini sekarang mumpung belum lanjut, yang mana yang mau ditanya? Yang tadi pembatalan angsurannya Bu, agak kecepatan sih. Saya ulang ya. Oke Bu. Pembatalan angsuran. Kenapa bisa dibatalkan? Ya biasanya dibatalkan itu karena pembelinya itu tidak sanggup membayar. Makanya itu dia terjadi pembatalan angsuran.